Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rian Adriansyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu desain instruksional. Untuk supaya mudah memahami apa itu desain instruksional, mari kita perhatikan ilustrasi ini. Di sini ada seseorang CEO dari perusahaan bakso, di mana CEO ini pasti memiliki tujuan, di mana tujuannya itu ya pasti untuk memajukan perusahaannya. Nah, apa itu tujuannya? Jadi CEO ini ingin melakukan sesuatu untuk memajukan perusahaannya, yaitu dengan menjual 1.000 bakso. Ya, jadi targetnya besar gitu ya, untuk mencapai memajukan perusahaannya. Di mana hal ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Hal yang membuat CEO ini bingung adalah bagaimana ia bisa mengkoordinasikan ke semua timnya yang memiliki pemikiran berbeda-beda. Ya pasti kan namanya CEO pasti punya tim di bawahnya, di mana tim itu pasti punya pemikiran berbeda-beda seperti itu. Nah, tim yang ada, nah di sini diilustrasikan adalah ada 3 ya, ada tim produksi, ada tim marketing, dan tim keuangan. Nah, pertanyaannya bagaimana memberitahukan tujuan ini ke semua tim tersebut ya secara efisien dan tepat. Jadi untuk kita tadi punya tujuannya 1.000 baso gitu ya. Nah, bagaimana nih supaya tim produksi, tim marketing ini bisa tahu tujuan kita ya untuk mencapai itu dan apa yang harus mereka lakukan di setiap tim-tim tersebut begitu. Nah, desain instruksional inilah yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan ini gitu. Nah, hal yang dilakukan sebagai CEO ya, hal ini untuk mudah ya memberikan informasi ke timnya ya. Pertama eh, CEO ini mengumpulkan informasi ya. Jadi mengumpulkan informasi dari tim-tim yang ada gitu ya. Jadi mengumpulkan informasi dari tim marketing, tim keuangan, tim produksi, kebutuhannya apa, dan karakteristiknya seperti apa, seperti itu. Nah, ketika sudah mendapatkan informasi, langkah kedua di sini adalah menganalisis. Menganalisis di sini ya berarti kita menganalisis bagaimana dari informasi yang didapat untuk mencapai tujuannya tadi, yaitu untuk mencapai penjualan 1.000 bakso gitu. Nah, dianalisis kan dari mulai mungkin gimana nih tim produksi harus bekerja seperti itu. Nah, setelah menganalisis itu kan masih tadi dalam misalnya pemikiran ya. Nah, yang ketiga adalah langkahnya membuat instruksi dengan menggunakan kata-kata. Jadi pemikiran-pemikiran tadi dari analisis tadi dituangkan di dalam kata-kata gitu. Seperti kalau misalnya ini mungkin SOP ya di perusahaan mah ya. Sehingga nanti dari SOP itu tahu gitu nanti si tim-timnya itu bekerja gimana. Nah, setelah membuat instruksi tadi dengan menggunakan kata-kata, nah maka si CEO itu membuat pelatihan. Nah, pelatihan ini harus melibatkan tim tadi gitu dan melibatkan aktif dari pesertanya. Karena untuk ditentukan nanti bisa kalau mereka aktif ilmu atau pesan yang ingin disampaikan ke tim tersebut dari CEO itu bisa diterima. Nah, setelah membuat pelatihan ini, yang terakhir langkahnya yaitu adalah evaluasi. Jadi dilakukan evaluasi dari hal uh, bagaimana tadi apakah bisa membuat soal-soal tentang tim marketing, apakah sudah bisa diterima gitu ya materi pelatihannya seperti itu. Nah, jadi apa tuh desain instruksional? Jadi kalau kita bisa artikan dari yang hal tadi, desain instruksional itu adalah suatu proses sistematis, efektif, dan efisien dalam menciptakan sistem instruksional untuk memecahkan masalah belajar. Kalau kita bicaranya adalah dalam pembelajaran seperti itu. Nah, bagaimana desain instruksional ini diterapkan?
Nah, bagaimana desain instruksional ini diterapkan? Nah, tahap-tahapan dari desain instruksional ini seperti yang tadi diilustrasikan tadi, yang pertama adalah mengumpulkan informasi. Nah, dari tahap ini mengumpulkan informasi ini, kalau dari dalam pembelajaran, mengumpulkan informasi ini pada tahap ini bisa dilakukan dengan melihat data peserta didik dan membuat asesmen diagnostik. Jadi kalau ini bisa melihat dari data-data sebelumnya, dari pokoknya yang penting kita dapat mengumpulkan informasi ya tentang peserta didik. Nah, setelah menemukan informasi ini, yang kedua adalah langkahnya menganalisis. Nah, yang dianalisis inilah bagaimana dari informasi yang didapat itu bisa mencapai tujuan pembelajaran. Nah, setelah menganalisis selesai, nah kita buat ke penurunan dalam bentuk kata-kata tadi kan ya, yaitu berarti pembuatan RPP atau modul ajar. Setelah mengetahui apa yang didapat, maka dituliskan dalam bentuk RPP. Nah, atau modul ajar itu tadi ya. Nah, ini bisa berupa instruksi-instruksi yang harus dilakukan oleh peserta didik. Nah, setelah membuat RPP ini yang keempat yaitu pelaksanaan. Pelaksanaan di sini dilakukan berdasarkan RPP yang dibuat. Apakah nanti RPP-nya itu sesuai atau enggak, itu nanti kita dilakukan di evaluasi. Nah, habis setelah pelaksanaan evaluasi, nah dilakukan evaluasi dan hasil pembelajaran apakah RPP yang dibuat sesuai atau tidak. Jika sudah sesuai, ya berarti bisa dilanjutkan, atau kalau misalnya belum sesuai ya berarti nanti tinggal dilakukan evaluasi kembali dari informasi, analisis, terus pembuatan RPP ulang lagi seperti itu. Nah, mungkin itu aja dari saya. Saya ucapkan terima kasih ya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.